Shalom jemaat yang dikasihi oleh Kristus. Shalom. Mari kita siapkan hati kita untuk mendekat pada hadirat-Nya Tuhan. Tuhan, kami sungguh rindu Tuhan Yesus dan kami sungguh siap Tuhan Yesus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami ingin selalu berada di dalam hadirat-Mu dan Kau selalu dalam hadirat kami ya Tuhan Yesus. Mari kita nyanyikan lagu Tuhan kami rindu. Sungguh rindu Tuhan Yesus, Engkau mengurapi kami Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, kami sungguh rindu dan Engkau telah mengurapi kami Tuhan Yesus. Engkau memberkati ibadah ini ya Bapa. Tuhan, Engkau teramat kudus ya Bapa. Kami ingin datang Tuhan dalam hadirat-Mu dengan berhiaskan kekudusan ya Bapa. Kudus nama-Mu Tuhan Yesus, kuduslah nama-Mu Bapa. Mari kita angkat pujian, kudus, kuduslah Tuhan.
namamu Tuhan. Teramat kudus namamu Yesus. Mari nyanyikan Ku Datang Tuhan. Tuhan, dalam hadirat-Mu berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru,
Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus namamu Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Yes, amin Tuhan. Surga bumi akan menyembah namamu yang teramat kudus. Tuhan, sebentar lagi Tuhan, kami akan bersorak-sorai untuk memuji namamu. Yang percaya kita katakan, Amin. amin. Shalom saudara. Shalom. Tuhan sungguh baik, amin. Amin. Katakan, sebab Tuhan baik. Mari kita nyanyikan lagu ini, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur
baik, anugerahnya kekal selamanya. Kita akan selalu menaikkan syukur kita, amin. Amin. Kita nyanyikan gunaikan syukurku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukku. Mari bersorak untuk kemuliaan namanya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Tak berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Amin Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Mari kita angkat pujian, firman-Mu berkata kau besertaku. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Bertolak
kami Tuhan Yesus untuk mendengarkan firman-Mu yang teramat kudus. Semoga firman-Mu ini Tuhan Yesus dapat membimbing kami Tuhan Yesus dan menyertai setiap langkah hidup kami Tuhan Yesus. Kami telah siap Tuhan Yesus dan kita percaya, kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya merindukan bahwa jemaat di tempat ini, di dalam keadaan dan di dalam situasi apapun, iman kita tetap bertumbuh di hadapan Tuhan. Saya merindukan bahwa iman kita berakar kuat di dalam Yesus Kristus dan juga boleh menghasilkan buah yang lebat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang akan menguatkan, meneguhkan kita di dalam kita menghadapi situasi-situasi yang sulit, yaitu dengan tema menghadapi masa-masa yang sukar. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keadaan sukar atau sulit itu sering digambarkan dengan berbagai situasi dan kondisi yang beragam. Ya, bisa dengan keadaan sukar atau sulit yang penuh dengan pergumulan, dengan banyak masalah dan persoalan, dan juga dengan berbagai ujian dan cobaan hidup. Bapak Ibu yang terkasih, bahkan keadaan sukar juga atau keadaan sulit juga digambarkan dengan keadaan-keadaan yang sangat mencekam, yang membuat kita justru penuh dengan ketakutan. Ketakutan, entah ketakutan terhadap suatu penyakit, atau entah ketakutan karena bencana atau musibah, ataupun ketakutan terhadap masa-masa yang tidak menentu, atau kepastian kepada suatu keadaan dan situasi yang kita hadapi saat ini. Itu membuat kita khawatir, itu membuat kita cemas, itu membuat kita menjadi serba tidak tenang di dalam kita menjalani kehidupan ini. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, keadaan sukar yang kita hadapi di masa-masa saat ini itu dapat membuat kita atau melatih kita semakin hari semakin kuat dan semakin dewasa di hadapan Tuhan. Tetapi juga keadaan ini pun dapat membuat kita semakin hari semakin lemah, semakin terpuruk, bahkan juga putus asa di dalam menjalani kehidupan ini. Bahkan kalau berbicara mengenai hal rohani, Bapak Ibu yang terkasih, iman kita bisa menjadi lemah, iman kita bisa menjadi goyah, bahkan juga kita bisa hilang pengharapan di hadapan Tuhan. Bahkan hal yang paling buruk yaitu kita bisa semakin hari semakin jauh dari Allah. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, Yesus Kristus sudah mengantisipasi keadaan atau situasi yang kita hadapi di masa-masa sekarang. Untuk itu Yesus sudah menyampaikan sabdanya, yaitu supaya melalui firman yang disampaikannya kita boleh dikuatkan, kita boleh diteguhkan di masa-masa sekarang, yaitu di masa-masa yang sukar atau sulit yang kita hadapi. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, mari langsung saja kita akan membuka kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Lukas pasal 21 ayat 34 sampai ayat 36. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan ini, sabda Yesus Kristus, yaitu nasihat daripada Yesus Kristus kepada murid-muridnya dan juga kepada kita yang ada di masa sekarang. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita perhatikan Lukas pasal 21 ayat 34 sampai ayat 36. Demikianlah firman Tuhan, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak Allah. Demikianlah firman Tuhan yang akan menguatkan, meneguhkan kita
ketika kita menghadapi masa-masa yang sukar. Sekali lagi saya katakan Bapak Ibu yang terkasih, keadaan dan situasi apapun, kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Yesus Kristus, kita harus menghadapi masa-masa ini. Kita tidak boleh menghindar, kita tidak boleh mengelak ataupun bahkan mengabaikannya, tetapi kita justru harus menghadapi masa-masa yang sukar dengan tetap optimis di hadapan Tuhan. Demikian juga firman Tuhan yang hari ini kita akan dengarkan, yaitu memberitahukan kepada kita, menyampaikan kepada kita bagaimana sikap kita sebagai orang percaya di dalam kita menghadapi masa-masa yang sukar. Bapak Ibu yang terkasih, ada 3 hal yang disampaikan oleh Yesus Kristus melalui firman Tuhan yang tadi kita sudah baca untuk menguatkan, meneguhkan kita di dalam kita menghadapi masa-masa yang sukar. Yaitu ada 3 hal yang kita akan pelajari yang menjadi sikap kita sebagai orang percaya ketika kita menghadapi masa-masa yang sukar. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Yesus Kristus kita perhatikan kembali ayat 34. Dikatakan di situ, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Bahkan ditegaskan lagi di ayat 35, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, di masa sukar bukanlah waktunya kita memuaskan keinginan duniawi kita. Bukan saatnya membuang-buang waktu dengan sia-sia. Bahkan juga di masa sukar kita justru harus belajar berhikmat dan bijaksana di dalam melakukan sesuatu. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, sebab itu kita sebagai orang-orang percaya supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan yang lebih berat, masa-masa yang lebih sulit lagi di dalam kehidupan ini. Kita harus belajar untuk berhikmat dan bijaksana di dalam menentukan tindakan kita. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, di masa yang sukar yang kita hadapi, kita bisa saja begitu sibuk oleh berbagai urusan dalam hidup kita saat ini. Bisa dengan urusan keluarga, kita sibuk dengan urusan pekerjaan kita sibuk dengan relasi dengan orang lain, kita juga bisa sibuk dengan berekreasi, kita sibuk dengan masalah ekonomi yang kita hadapi, dan juga kekhawatiran akan berbagai penyakit yang kita hadapi saat ini. Bapak Ibu yang terkasih yang dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal-hal yang tadi yang saya sampaikan itu terkadang membuat kita justru tidak peduli terhadap masalah rohani. Hal-hal yang tadi menyibukkan kita, membuat kita sibuk, membuat fokus kita ya menjadi salah. Yang harusnya kita fokus kepada Allah, kita harusnya fokus mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan suara Allah yang akan menguatkan dan meneguhkan kita. Yang harusnya di masa-masa yang sukar, di masa-masa yang sulit, kita harusnya melakukan suatu tindakan-tindakan atau sesuatu yang kita lakukan untuk mencari kehendak Allah di balik keadaan yang kita hadapi saat ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di masa yang sukar adalah waktunya kita menjaga hati kita. Adalah waktunya untuk kita menjaga supaya kita tetap setia kepada Allah dengan menjaga kekudusan hidup kita, yaitu dengan mencari kehendak Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam segala tindakan dan perbuatan kita. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, di poin yang pertama ini yang menjadi nasihat daripada Yesus Kristus bagi kita orang-orang percaya di dalam kita menghadapi masa-masa yang sukar, yaitu supaya kita tetap mawas diri ya. Supaya kita tetap mawas diri, berjaga-jaga dan waspada. Supaya apa Bapak Ibu yang terkasih? Supaya keadaan dan situasi yang kita hadapi jangan membuat kita jatuh, jangan membuat kita menjadi lemah, jangan membuat kita justru semakin hari semakin jauh daripada Tuhan. Tetapi di waktu-waktu atau di masa-masa yang sukar seharusnya kita pakai
untuk membuat kita semakin mengerti kehendak Allah. Untuk membuat kita semakin hari semakin berhikmat, semakin bijaksana. Membuat kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Dan semakin hari kita semakin merasakan kuasa Tuhan boleh nyata dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, nasihat firman Tuhan ketika kita menghadapi masa-masa yang sukar, yaitu kita harus berjaga-jaga. Kita harus mawas diri, kita harus waspada, kita harus menjaga hati kita harus menjaga hidup kita supaya tetap kudus di hadapan Tuhan. Kita harus menjaga iman kita supaya kita tetap setia di hadapan Tuhan. Kita harus menjaga kehidupan kita untuk senantiasa kita melakukan firman Tuhan dalam kehidupan ini. Jangan sampai keadaan dan situasi yang sukar membuat kita hilang fokus. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, berbicara mengenai akhir zaman atau berbicara mengenai kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Karena ketika kita melihat pembacaan kita bisa melihat di ayat sebelumnya Yesus berbicara yaitu mengenai kedatangan anak manusia. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, di akhir zaman ini berbicara mengenai kedatangan Yesus Kristus kedua kali. Hal yang paling penting, hal yang paling terutama dalam kehidupan kita adalah kita berjaga-jaga supaya iman kita tetap teguh dan tetap setia melakukan firman-Nya. Sekali lagi saya sampaikan Bapak Ibu yang terkasih, di akhir zaman ini, di saat-saat kita menantikan kedatangan Yesus Kristus kedua kali, hal yang paling utama, hal yang terpenting dalam kehidupan kita ketika kita menjalani kehidupan ini, yaitu berjaga-jaga supaya iman kita tetap teguh di hadapan Tuhan dan kita tetap setia melakukan firman-Nya. Berjaga-jaga bukanlah suatu aktivitas yang diisi dengan usaha-usaha spekulasi Bapak Ibu, yaitu menghitung-hitung kapan tepatnya Yesus Kristus datang kedua kali. Bukan seperti itu Bapak Ibu yang terkasih. Tetapi waktu-waktu yang Tuhan berikan bagi kita di akhir zaman ini, di saat-saat kita menantikan kedatangan Yesus Kristus kedua kali, yaitu kita menjaga iman kita memelihara iman kita supaya di masa yang sukar menjelang kedatangan Yesus Kristus kedua kali kita tetap waspada, kita tetap berjaga-jaga supaya iman kita tetap teguh di hadapan Tuhan. Jadi ini yang pertama, poin yang pertama ketika kita menghadapi masa-masa yang sukar, yaitu supaya kita berjaga-jaga. Supaya kita waspada atau mawas diri ketika kita menghadapi keadaan yang sulit. Dan yang kedua Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita bisa melihat di ayat 36. Yaitu dikatakan di situ, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Yang kedua yaitu supaya kita tetap tekun dalam doa. Ya, jadi dalam menghadapi situasi-situasi yang sulit, masa-masa yang sukar, yang Allah nasihatkan, yang Yesus Kristus nasihatkan bagi kita orang-orang percaya yang ada di masa-masa sekarang, yaitu di masa-masa yang sulit, yaitu supaya kita tetap tekun di dalam doa. Bapak Ibu yang terkasih, di situ dikatakan selagi kita mawas diri, selagi kita berjaga-jaga, selagi kita waspada di dalam kita menjalani kehidupan ini, kita dikatakan di situ senantiasa sambil berdoa. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, senantiasa memiliki arti selalu. Ya, selalu artinya maksudnya Bapak Ibu, selagi kita mawas diri, selagi kita berjaga-jaga dan waspada, ya, kita harus selalu berdoa di dalam kita menjalani kehidupan ini. Artinya kita jangan lupakan doa, kita jangan lupakan komunikasi kita dengan Allah. Artinya kita harus senantiasa menyertakan Allah di dalam kita menghadapi masa-masa yang sukar ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, dengan kita berdoa, kita artinya menyertakan Allah di dalam kehidupan kita. Dengan kita berjaga-jaga, kita juga harus selalu menyertakan doa-doa kita kepada Allah dan pengharapan kita kepada Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, dengan berdoa berarti kita menyadari bahwa diri kita tidak sanggup,
tidak kuat menghadapi masa-masa sukar, masa-masa sulit dengan kekuatan kita sendiri. Artinya kita menyadari bahwa kita terbatas, kita lemah, kita tidak sanggup menghadapi masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit dengan kekuatan kita sendiri. Dengan kita berdoa, kita melibatkan Allah. Artinya kita bersandar kepada kekuatan Allah, kita bersandar kepada kuasa daripada Allah kita. Bapak Ibu yang terkasih, dengan berdoa, dengan berkomunikasi dengan Allah akan membuat kita semakin hari semakin kuat, semakin teguh. Mengapa Bapak Ibu yang terkasih? Karena Allah akan menyatakan kehendaknya bagi kita semua. Dia akan menyatakan rencananya bagi kita semua, sehingga kita memperoleh penghiburan dan kekuatan di hadapannya. Bapak Ibu yang terkasih, dengan kita terus berkomunikasi, kita terus berdoa kepada Allah, kita jadi mengerti kehendak Allah, kita mengerti rencana Allah di balik masa-masa yang sukar yang kita hadapi. Masa-masa kita menghadapi kesulitan, persoalan dalam kehidupan ini, kita jadi mengerti bahwa ada rencana Tuhan di balik semuanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, berdoa juga artinya kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Allah. Dengan berdoa artinya kita menyerahkan hidup kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan, dan kita menggantungkan hidup kita hanya kepadanya. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam kita menghadapi masa-masa yang sukar, jangan biarkan kita mengandalkan diri kita sendiri. Jangan kita merasa kuat, kita merasa hebat ketika kita menghadapi masa-masa yang sukar. Karena Bapak Ibu yang terkasih, kita adalah manusia yang lemah. Kita manusia yang terbatas, untuk itu kita memerlukan Allah dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, di dalam kita menghadapi masa-masa yang sukar, yang kedua yang harus kita perhatikan adalah yaitu kita tetap bertekun di dalam doa. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, dengan berdoa kita jadi mengerti, kita jadi mengetahui rahasia di dalam bertahan hidup di tengah-tengah masa yang sukar. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu yang terkasih, di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 kita tahu bahwa di situ disampaikan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami yaitu adalah pencobaan-pencobaan yang biasa Bapak Ibu, yang tidak akan melebihi kekuatan kita sendiri. Jadi Bapak Ibu, dengan mengetahui rahasia ini, dengan firman Tuhan menyampaikan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa, ini membuat kita semakin optimis. Ini membuat kita semakin optimis, yakin bahwa kita bisa menghadapi masa-masa yang sukar yang kita hadapi. Sesulit apapun masalah yang kita hadapi, sesulit apapun keadaan kita saat ini, kita jadi optimis. Karena kita sudah mengetahui rahasianya bahwa kesulitan yang kita alami saat ini, masa-masa yang sukar yang kita hadapi saat ini, itu tidak akan melebihi kekuatan kita sendiri. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, dengan berdoa juga kita akan merasakan, akan menikmati kuasa Allah yang menyertai hidup kita dan membawa kita kepada pembebasan di masa-masa yang sukar. Seperti tadi yang kita sudah lihat Bapak Ibu yang terkasih, di ayat 36 dikatakan di situ, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dikatakan di situ memperoleh kekuatan. Saya yakin kekuatan yang dimaksud di sini bukan kekuatan yang datangnya dari diri kita sendiri, bukan kekuatan yang datangnya dari manusia, bukan kekuatan yang datangnya dari materi, tetapi kekuatan yang dimaksud di sini adalah yang kekuatan daripada Roh Kudus, kekuatan dari Allah, yaitu berbicara mengenai kuasanya. Kuasa Allah akan meluputkan kita. Bapak Ibu yang terkasih, luput atau meluputkan itu memiliki arti melepaskan, atau terlepas, terbebas, atau diselamatkan. Dan saya yakin Bapak Ibu yang terkasih, dengan kekuatan Allah, dengan kuasa daripada Allah, itu akan membebaskan kita, meluputkan kita, melepaskan kita, bahkan menyelamatkan kita di dalam kita menghadapi masa-masa yang sukar. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, sekali lagi kita harus berdoa kepada Allah. Kita harus terus bertekun di hadapan Allah. Jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu yang ada, yaitu dengan kesibukan-kesibukan duniawi semata. Tetapi kita harus memfokuskan
mengarahkan kita kepada hal-hal rohani, yaitu terus berkomunikasi di hadapan Tuhan, terus menyembah Allah, kita terus memuji Allah, kita terus berkomunikasi kepada Allah, supaya kita semakin hari semakin mengenal kehendak Dia, supaya kita semakin hari semakin mengetahui rencana Allah dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi optimis, kita menjadi kuat, dan kita mempunyai kekuatan di dalam kita menghadapi masa-masa yang sukar. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, inilah yang kedua ketika kita menghadapi masa-masa yang sukar, yaitu supaya kita bertekun dalam doa. Dan yang ketiga Bapak Ibu, yang terakhir, ya, sikap kita sebagai orang percaya ketika kita menghadapi masa-masa yang sukar. Kita bisa melihat di ayat 36 bagian yang terakhir, dikatakan di situ, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Artinya di sini Bapak Ibu yang terkasih, supaya kita dapat bertahan berdiri di hadapan Allah yang hidup. Supaya kita tetap teguh berdiri di hadapan Allah yang menyertai kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, alasan kita hidup hanya karena Allah. Artinya kita menyadari bahwa Allah ingin memakai hidup kita, Allah ingin memakai kita untuk menyatakan kuasanya di tengah-tengah masa-masa yang sukar. Ya, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah keadaan yang sulit, Allah hendak menyatakan kuasanya dan Allah hendak memakai kita semua. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, Allah akan memberikan kekuatan bagi kita supaya kita tetap berdiri teguh di hadapannya, yaitu supaya kita bisa menyatakan kuasa Allah di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita makan setiap hari, kita menjaga kesehatan, dan juga mungkin kita mengkonsumsi berbagai vitamin, yaitu supaya kita bisa hidup. Ya, tetapi saya menyampaikan kita sebagai orang percaya, kita makan setiap hari, menjaga kesehatan, minum berbagai vitamin bukan hanya sekedar untuk hidup, tetapi supaya hidup kita bisa dipakai dengan maksimal oleh Allah. Artinya Allah hendak memakai kehidupan kita. Kita menjadi alat Allah untuk menyatakan kuasanya di tengah-tengah dunia ini. Untuk itu kita bertahan hidup, kita menjaga kehidupan kita, yaitu supaya kita dipakai oleh Allah. Bukan cuma sekedar kita bertahan hidup. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah menghadapi kita tetap teguh di dalam kita menghadapi masa-masa yang sukar. Yaitu supaya dengan demikian ya, kita akan memperoleh pengharapan dan keselamatan yang dari Allah. Kita harus menyediakan, Bapak Ibu yang terkasih, kita harus bersedia mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh. Kita harus bersedia menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Allah. Kita harus menggantungkan hidup kita kepada Allah dengan penuh pengharapan, dengan penuh iman kepadanya, bahwa iman kita tidak akan goyah dengan keadaan-keadaan sukar. Mari Bapak Ibu yang terkasih, iman kita semakin hari harus semakin bertumbuh. Iman kita harus semakin hari semakin berakar di dalam Yesus Kristus. Iman kita harus semakin hari semakin menghasilkan buah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berakar artinya kita berdiri teguh. Berakar artinya kita tidak akan goyah dengan keadaan dan dengan situasi apapun. Apalagi ketika kita menghadapi masa-masa yang sukar. Dan hasilnya bahwa kita akan menghasilkan buah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, sandarkan hidup kita di masa-masa yang sukar ini kepada Allah. Jangan mengandalkan atau menyandarkan hidup kita atau menggantungkan hidup kita kepada aset kita, kepada harta, kepada jabatan, ataupun kepada hal-hal yang lain. Apalagi mengandalkan manusia atau mengandalkan orang lain. Yang harus kita andalkan hanyalah Allah. Yang menjadi sandaran kita hanyalah Allah semata. Bapak Ibu yang terkasih, ini adalah kelanjutan daripada khotbah saya beberapa minggu yang lalu mengenai janda miskin. Bagaimana janda miskin yang kita bisa melihat dia mempersembahkan persembahan dari apa yang dimilikinya. Seluruh apa yang dimilikinya dipersembahkan kepada Allah. Artinya di sini dia menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Dia menyandarkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Dia tidak memikirkan bagaimana dia setelah mempersembahkan itu, bagaimana dia hidup, bagaimana dia makan. Tetapi dengan dia memberikan seluruh persembahan atau memberikan seluruh apa yang dimilikinya,
Artinya dia menyandarkan hidupnya hanya kepada pemeliharaan Allah. Artinya dia menyerahkan hidupnya kepada Allah karena dia tahu bahwa Allah akan menyertainya. Allah akan memelihara hidupnya. Allah akan memberikan kekuatan baginya supaya dia bisa bertahan hidup di hadapan Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, mari hari ini kita diingatkan kembali supaya kita berdiri teguh sebab ada Allah di hadapan kita. Kita harus berdiri teguh di hadapan Allah karena ada Allah yang senantiasa menyertai kita. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, jangan sampai kita salah mengambil tindakan, kita salah mengambil keputusan ketika kita menghadapi masa-masa yang sukar. Yesus Kristus sudah mengantisipasi keadaan-keadaan sulit yang kita hadapi saat ini. Bahkan mungkin keadaan-keadaan yang akan lebih sulit daripada keadaan ini kita akan hadapi di depan kita. Tetapi Yesus Kristus, Allah yang hidup, sudah mengingatkan kita, sudah menyampaikan firman-Nya, sudah mengantisipasi supaya kita bertindak benar di hadapan Allah ketika kita menghadapi masa-masa yang sukar. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, ada 3 hal, ada 3 poin bagaimana sikap kita sebagai orang percaya ketika kita menghadapi masa-masa yang sukar. Sekali lagi, yaitu yang pertama, yaitu supaya kita tetap mawas diri, berjaga-jaga dan waspada. Artinya kita menjaga hidup kita, menjaga iman kita supaya tetap benar di hadapan Tuhan. Menjaga iman kita supaya kita tetap setia di hadapan Allah dan supaya kita juga tetap setia melakukan firman-Nya. Yang kedua yaitu supaya kita tetap tekun dalam doa. Artinya komunikasi kita, relasi kita dengan Allah, komunikasi kita dengan Allah jangan sampai terputus cuma karena keadaan atau situasi yang sulit yang kita hadapi. Tapi justru keadaan yang sulit yang kita hadapi itu harusnya membawa kita semakin dekat dengan Allah. Dan yang terakhir, yang ketiga yaitu supaya kita tetap teguh berdiri di hadapan Allah. Allah tidak akan membiarkan kita jatuh. Allah tidak akan membuat kita terpuruk. Allah tidak akan membuat kita menjadi lemah, tapi Allah akan terus menguatkan kita, meneguhkan kita supaya kita tetap berdiri teguh di dalam keadaan situasi apapun. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, Allah akan memberikan kekuatan bagi kita. Allah akan memberikan jalan keluar bagi kita. Allah akan memelihara hidup kita, melindungi hidup kita kalau kita tetap percaya dan setia kepada Allah. Untuk itu mari Bapak Ibu yang terkasih, hal yang paling penting di dalam kita menghadapi masa-masa yang sukar, selain dari 3 poin ini, yaitu kita tetap harus percaya kepada Allah dan setia kepadanya. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kiranya firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini boleh menguatkan, boleh meneguhkan iman percaya kita, supaya kita semakin hari semakin berakar, semakin bertumbuh dan semakin berbuah lebat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mempersiapkan diri kita akan berdoa, kita bersyukur untuk firman Tuhan, dan kita juga akan berdoa menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari saya mengajak kita mempersiapkan diri kita untuk kita bersama-sama berdoa. Mari Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami bersyukur pada pagi hari ini. Setelah kami memuji dan menyembah Engkau, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu juga ya Tuhan. Kiranya firman Tuhan, sabda-Mu yang Engkau sampaikan bagi kami pagi hari ini, boleh menguatkan, meneguhkan iman percaya setiap kami di dalam kami menghadapi masa-masa yang sukar ya Tuhan. Sesulit apapun situasi dan kondisi kami saat ini, kami akan tetap ya Tuhan menjaga hati kami, menjaga iman kami, menjaga hidup kami supaya tetap kudus di hadapan Engkau ya Tuhan. Kami akan tetap ya Tuhan menjalin komunikasi dengan Engkau ya Tuhan. Kami akan terus berdoa di hadapan Engkau ya Tuhan. Menyertakan doa-doa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Menyampaikan pengharapan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Bahkan juga ya Tuhan, di dalam doa-doa kami merindukan kuasa-Mu boleh nyata di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami juga ya Tuhan akan tetap berdiri teguh di hadapan Engkau. Karena kami percaya Tuhan, menjadi sandaran dalam hidup kami bukanlah hal-hal duniawi ya Tuhan. Bukan hal-hal yang sifatnya material ya Tuhan. Tetapi menjadi sandaran dalam hidup kami hanyalah Engkau ya Tuhan. Untuk itu kami akan berdiri teguh di hadapan Engkau ya Tuhan.
Kiranya Tuhan memberikan kekuatan bagi kami. Kiranya Tuhan memberikan kuasa bagi setiap kami. Kiranya Tuhan memelihara, melindungi kehidupan kami. Kiranya Tuhan memampukan setiap kami di dalam kami menghadapi masa-masa yang sukar ya Tuhan. Kiranya kekhawatiran Engkau singkirkan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Berikan ketenangan bagi kami. Berikan damai ya Tuhan bagi kami. Berikan sukacita bagi kami sehingga kami memperoleh penghiburan dan kekuatan daripada Engkau ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau tidak akan membiarkan kami ya Tuhan, tetapi Engkau akan menyelamatkan kami. Engkau akan membebaskan kami. Engkau akan meluputkan kami ya Tuhan di dalam kami menghadapi masa-masa yang sukar. Terima kasih ya Tuhan untuk segala pertolongan Engkau, untuk segala kuasa-Mu, untuk segala pemeliharaan Engkau yang sudah nyata di dalam kehidupan kami. Kiranya apa yang Engkau lakukan dalam kehidupan kami semakin hari semakin membawa kami untuk mengasihi Engkau lebih sungguh-sungguh lagi. Semakin hari kami semakin mengasihi Engkau dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Saat ini kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan menjamah doa-doa kami ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan menjamah kehidupan kami ya Tuhan. Kami berdoa di hadapan Engkau, menyadari bahwa kami tidak bisa menjalani hidup ini tanpa Engkau ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami. Saat ini kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk umat-Mu, untuk jemaat-Mu yang saat ini mengalami keadaan lemah fisik ya Tuhan. Keadaan lemah tubuh ya Tuhan. Mungkin ada yang sakit ya Tuhan. Kiranya Tuhan menyembuhkan sakit penyakit mereka. Kiranya Tuhan menguatkan, meneguhkan mereka ya Tuhan. Sehingga mereka boleh tetap kuat di hadapan Engkau ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan. Saat ini jemaat-Mu, umat-Mu mungkin ada yang banyak menghadapi masalah ya Tuhan. Persoalan baik ekonomi ya Tuhan. Mungkin keluarga, mungkin pekerjaan ya Tuhan. Usaha mereka. Kiranya Tuhan menolong mereka, menyelamatkan mereka ya Tuhan. Memberikan jalan keluar di dalam mereka menghadapi pergumulan dan persoalan mereka ya Tuhan. Kiranya juga Tuhan memberkati umat-Mu dalam segala pekerjaan usaha mereka ya Tuhan. Bahkan juga kesehatan mereka ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus memelihara umat-Mu. Kiranya iman daripada umat-Mu di tempat ini ya Tuhan semakin hari semakin berakar teguh di hadapan Engkau. Semakin hari semakin bertumbuh dan semakin hari semakin berbuah lebat di hadapan Engkau ya Tuhan. Tuhan juga memberkati para pelayan Tuhan, para majelis, para pengurus yang ada di tempat ini ya Tuhan. Kami bersatu hati, kami bergandengan tangan ya Tuhan. Kami menyatakan iman kami ya Tuhan, bahwa kami melayani di tempat ini semuanya adalah karena keberserahan kami kepada Engkau ya Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada Engkau ya Tuhan, supaya Engkau memakai kami menjadi alat-Mu ya Tuhan. Menyatakan kuasa-Mu di tempat ini ya Tuhan, terkhusus ya Tuhan ketika kami melayani umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan kami. Kiranya pelayanan kami ya Tuhan membawa kami semakin hari semakin dekat dengan Engkau ya Tuhan. Memberkati ya Tuhan para pelayan, para majelis, pengurus yang ada. Tuhan memberkati kesehatan mereka, Tuhan memberkati pekerjaan mereka, Tuhan memberkati usaha mereka, memberkati keluarga, bahkan juga memberkati pelayanan mereka di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk Gembala sidang kami Pak Pendeta Surya Kusuma ya Tuhan. Kami menyerahkan hamba-Mu ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kiranya hamba-Mu ya Tuhan semakin hari semakin menyatakan kuasa-Mu ya Tuhan di tengah-tengah pelayanannya ya Tuhan. Saat ini kami berdoa ya Tuhan untuk pelayanannya ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya campur tangan Tuhan boleh nyata di dalam kehidupannya. Terkhusus ya Tuhan untuk kelemahan fisiknya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kuasa-Mu ya Tuhan baginya Tuhan. Sehingga hamba-Mu ini boleh memperoleh kekuatan daripada-Mu ya Tuhan. Memperoleh kesehatan, kesembuhan, pemulihan daripada-Mu ya Tuhan. Sehingga hamba-Mu boleh Engkau pakai semakin hari semakin luar biasa lagi ya Tuhan. Tuhan memberkati istrinya, memberkati anak menantu cucu-cucunya ya Tuhan. Bahkan juga Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan yang dibimbingnya ya Tuhan, yang digembalakannya ya Tuhan. Kiranya seluruh hamba-hamba Tuhan di gereja GPI ya Tuhan
boleh semakin hari semakin luar biasa Engkau pakai ya Tuhan untuk menyatakan kuasa-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja GPI dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan, yang ada di perkotaan, yang ada di desa ya Tuhan, di pelosok-pelosok sana ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati semuanya ya Tuhan, memberkati para pelayan, Tuhan memberkati para jemaat yang dilayani ya Tuhan. Kiranya nama Tuhan boleh terus dipermuliakan melalui gereja ini. Terima kasih ya Tuhan, saat ini juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tentunya kami berdoa untuk pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan juga untuk seluruh jajarannya Tuhan. Para menteri, MPR, DPR, bahkan juga sampai kepada jajaran, sampai ke RT RW ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pemerintahan yang ada. Kiranya Tuhan memampukan mereka ya Tuhan sebagai pemimpin-pemimpin. Mereka boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat pengetahuan bagi mereka. Kiranya Tuhan memberikan takut akan Tuhan di dalam diri mereka, sehingga mereka boleh menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan jujur ya Tuhan. Saat ini kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa kami ya Tuhan, dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Bencana demi bencana, musibah demi musibah yang terjadi ya Tuhan. Kiranya membawa kami semakin hari semakin dekat dengan Engkau ya Tuhan. Membawa kami semakin mengerti, semakin mengenal Engkau ya Tuhan. Mengenal rencana Engkau dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan memberkati kesejahteraan bagi bangsa kami, kedamaian bagi bangsa kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan anugerahkan sehingga bangsa kami boleh merasakan sukacita daripada Engkau ya Tuhan. Kiranya Engkau menyelamatkan bangsa kami, melepaskan bangsa kami ya Tuhan dari hal-hal yang buruk ya Tuhan. Kiranya keberkatan daripada Tuhan boleh tercurah bagi bangsa kami ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa-doa kami ya Tuhan. Kiranya doa-doa kami yang kami sampaikan boleh Engkau dengar, boleh Engkau jawab ya Tuhan, sesuai dengan kehendak dan sesuai dengan waktu-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Sekali lagi kami bersyukur ya Tuhan untuk ibadah pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu ya Tuhan yang kami sudah dengarkan. Kiranya semuanya boleh menguatkan, meneguhkan iman percaya kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kita sudah tiba di akhir ibadah kita. Kita nyanyikan lagu Terima Kasih Yesusku. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan hati kita, mempersiapkan iman kita untuk kita menerima berkat daripada Tuhan. Arahkanlah iman dan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan mengangkat kedua tangan kita, kita terima dan kita sambut berkat daripada Tuhan. Kiranya turun atas kita sekalian berkat dan anugerah, damai sejahtera sukacita daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dan pertolongan daripada Roh Kudus menyertai kehidupan kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati usaha pekerjaan tanganmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, dan Tuhan memberkati masa depanmu.
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah menerima berkat-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.